Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Biqaulina Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran TIK, yaitu kepanjangan atau TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum itu kita harus tahu dulu TIK itu apa, ya. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi. Jadi semua benda atau alat yang digunakan untuk mengelola informasi itu dinamakan teknologi informasi. Kemudian teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Jadi kenapa kok gandeng ya TIK, teknologi informasi dan komunikasi? Karena kedua hal ini, teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu berkaitan atau berhubungan, ya. Jadi teknologi informasi itu untuk memproses informasi yang didapat, kemudian komunikasi, teknologi komunikasi itu untuk menyampaikan informasi tersebut, ya, dari si pengirim kepada penerima. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Kemudian fungsinya apa? Ya, fungsi TIK itu sebenarnya apa? Kok di dalam sekolah itu masuk pelajaran, ya, mulai jenjang SD dari kelas 4, 5, 6 dan seterusnya. Bahkan di universitas ada jurusan IT, informasi, ya, teknologi. Fungsi TIK yang pertama yaitu untuk mempermudah komunikasi dengan cepat, murah, dan efisien. Contoh, kalau zaman dulu berhubungan dengan orang lain itu menggunakan surat, nah, ngirimnya sekarang, datangnya 3 hari kemudian. Kalau sekarang langsung pakai HP, SMS, WA, telepon, video call, bahkan sekarang ya lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, TIK berfungsi untuk mendukung pembelajaran, ya, contoh seperti yang digunakan Pak Ajib sekarang. Ini untuk mempermudah pembelajaran. Coba kalau tidak ada, ya, di pandemi yang seperti ini tidak boleh berkumpul, terus bagaimana caranya melakukan pembelajaran? Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu memang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, TIK berfungsi untuk meningkatkan pelayanan. Misalnya dalam bidang perbankan terdapat ATM, mobile banking atau m-banking, yaitu proses di transaksi di bank tapi bisa diakses melalui HP. Kemudian internet banking dan lain-lain. Fungsi yang keempat berfungsi untuk meningkatkan produktivitas kerja manusia. Yang kelima, masih banyak lagi fungsi TIK dalam kehidupan manusia, ya, contoh yang lain lah, fungsi yang lain. Kalian ingin nonton berita hari ini, contohnya ada berita apa sebenarnya hari ini, kan nggak mungkin kalian langsung datang ke lokasi berita tersebut. Contoh, di Madiun ada kecelakaan, pengen delok tuh ada moroning Madiun. Bareng sampai di Madiun ternyata apa, sudah selesai, ya, korbannya sudah ditolong dan lain-lain, terus gak enak popo, sampai sana sudah tidak ada apa-apa. Ya, sekarang kan ada televisi, pasti berita itu akan muncul di televisi. Khususnya kalau di Madiun
di JTV biasanya. Jadi kan kita nggak perlu susah-susah, bisa diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nih contohnya ya, contoh peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh peralatan teknologi informasi yang pertama adalah komputer, yang kedua radio. Nah, kalian bisa mendengar berita juga melalui radio. Yang penting jangan menonton bola lewat radio ya. Itu nggak akan bisa, kalian hanya dengar suaranya saja ya. Nonton bola lewat televisi. Ini juga alat informasi ya, memberikan informasi kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah proyektor, LCD proyektor. Ini yang biasanya kalian gunakan di sekolahan untuk nobar. Nah, itu pakai LCD proyektor. Kemudian teknologi komunikasi yang pertama adalah satelit. Kalian tahu satelit? Satelit itu letaknya di luar angkasa. Satelit ini berfungsi untuk pemancar sinyal. Ya, jadi tanpa satelit pun alat-alat komunikasi seperti HP, internet itu tidak bisa digunakan karena tidak ada yang memancarkan sinyal. Kemudian yang kedua modem. Modem ini juga untuk memancarkan sinyal juga, hampir sama, cuma bedanya kalau modem itu biasanya kita gunakan di sekitar kita, dikasih kartu perdana, kemudian dinyalakan, nah itu kita bisa mengakses internet. Yang ketiga adalah telepon kabel. Yang terakhir adalah handphone atau HP yang setiap hari pasti kita gunakan. Tiada hari tanpa HP, tiada hari tanpa televisi. Itu ya. Jadi memang peralatan TIK itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mungkin itu dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk hari ini cukup sekian. Dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.